Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Kita masih bersama Dr. Wenti dan juga Dr. Bella, masih membahas mengenai FAM atau fibroadenoma, dok ya. Ini kalau kita berbicara fibroadenoma ini umumnya dilakukan, biasanya tadi di awal kita bahas dengan USG, mamografi dan juga biopsi. Ini yang sering dikhawatirkan oleh pemirsa di rumah di dok saat pemeriksaan ini. Apakah ini bisa dikatakan cukup sakit, dok, atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita lihat tadi ya, mamogram itu atau mamografi itu biasanya pada wanita usia di atas 50 tahun. Kenapa? Karena ketika usia sudah lanjut atau usia di atas 40 atau 50 tahun ke atas, itu konsistensi dari payudara itu sudah tidak padat lagi. Dia agak sedikit longgar, dan itu fungsi mamografi adalah memadatkannya. Dia kayak dijepit gitu ya, ada gambarnya itu. Nah, kalau yang usia di atas itu kan bentuk konsistensi payudara masih padat ya. Kalau dilakukan mamografi akan terasa sakit. Nah, makanya harus disarankan untuk dilakukan USG saja. Jadi kalau untuk USG sama sekali tidak terasa sakit. Mungkin yang terasa adalah dingin ya, karena itu ada gelnya ya. Jadi nggak usah takut ya pemirsa Dokter Kito untuk dilakukan USG di rumah sakit ataupun di klinik, itu tidak akan terasa sakit. Kalau mamogram mungkin agak sedikit kaget kali nanti ya, karena dia ada jepitannya segitu. Iya. Ya. Terus kalau biopsi itu karena sudah pada kondisi tertentu ya, dilakukan biopsi itu kondisinya mencurigai atau takutnya ada keganasan. Makanya harus diambil jaringannya atau diambil sedikit dari dalam payudaranya. Diambilnya pakai jarum suntik dan dilakukan oleh tenaga medis yang memang kompeten. Jadi rasa sakit adalah ya sedikit paling ya, kayak jangan disuntik. Khawatir, dok, iya. ya. Karena demi kesehatan Benar tadi. sekali. Akan jauh lebih sakit kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oke, kita kembali lagi ke Dr. Bella nih, dok. Ini sepertinya masih ada pembahasan kita mengenai pemeriksaan lanjutan nih, dok ya. Iya, ini tadi barusan dijelasin sama Dr. Wenti ya, ada mamografi, biopsi, sama USG. Dan gak perlu khawatir karena USG itu memang gak sakit dan ini dia minimal invasif, dia gak pakai radiasi ya pemirsa. Jadi gak pakai foto-foto ronsen gitu, cuman diletakkan ada probnya, nanti dicek di payudaranya, sama sekali gak sakit ya. Makanya ini paling sering digunakan. Nah, yang paling penting sekarang apa? Tata laksananya gimana sih gitu ya. Jadi biasanya pada pasien dengan FAM itu memang akan dioperasi ya, diangkat dari benjolannya itu. Nah, tapi operasi ini tidak akan merubah bentuk dari payudara, dia hanya meninggalkan luka dari bekas jahitan. Dan biasanya FAM itu kan dia nggak terlalu besar ya, kecuali memang dia giant FAM gitu. Nah, dia nggak akan merubah dari bentuk payudaranya sendiri gitu, karena memang ini dia diambil dari jaringan yang di fibrosanya tadi, karena dia tumbuhnya biasanya di jaringan fibrosa itu. Nah, selanjutnya ada dua nih prosedur pengangkatan dari FAM itu sendiri. Yang pertama adalah lumpektomi ya. Kalau lumpektomi itu mengangkat benjolan di payudaranya, diambil tadi ya kayak biasa, itu namanya lumpektomi atau krioterapi. Kalau ini untuk nanti krio itu dibekukan terlebih dahulu, nanti baru dihancurkan lah si jaringan FAM-nya itu. Tapi yang paling, karena ini benjolannya itu biasanya kecil dan sederhana, itu hanya diambil atau dieksisi biasanya ya, masih metode eksisi seperti biasa diambil, tapi memang harus dioperasi. Nah, tapi kapan nih intervensi bedah itu akan dilakukan ya? Kapan akan dioperasi dan diangkat benjolannya itu? Yang pertama itu kalau dia memiliki diameter lebih dari 5 cm ya. Makanya kalau misalnya dia masih kecil banget gitu ya, misalnya kayak biji kacang hijau itu kan masih kecil ya, kurang dari 5 cm, itu biasanya kita akan evaluasi dulu ya. Datang lagi ya bulan depan gitu, nanti kita lihat apakah ada pembesarankah dari benjolannya tadi seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah ada lebih dari 5 cm, itu akan udah ada ke arah intervensi bedah atau diambil. Kedua, dia akan membesar secara progresif. Yang tadi ya, membesarnya itu misalnya cepat gitu. Terus yang ketiga ada mengganggu pasien karena ada nyeri, padahal sebenarnya FAM itu sendiri dia nggak nyeri
ya. Makanya kalau nyeri ini tanda tanya nih, kenapa kok bisa nyeri gitu ya. Terus selanjutnya menyebabkan distorsi parenkim paru tadi ya, merusak dari atau menekan dari area di sekitar payudaranya. Selanjutnya membuat deformitas payudara yang mengganggu secara kosmetik. Biasanya kalau ini karena kelihatan gitu ada benjolan, jadi dia merasa terganggu, dan biasanya kalau udah mengganggu itu udah kelihatan lebih dari 5 cm ya. Terus ada juga memiliki massa multiple atau bilateral, jadi benjolannya itu nggak cuma satu, tapi dia bisa di sampingnya ada lagi atau di dekat benjolannya itu juga ada lagi. Itu sudah bisa dibedah dan memiliki massa yang persisten, ya maksudnya udah lama juga masanya, dan memiliki gejala yang mengarah ke keganasan. Makanya tadi kan udah kita jelasin ya, tanda-tanda keganasan tadi ada nyeri, terus dia juga benjolannya cepat tumbuhnya, itu sudah boleh diangkat supaya lebih tahu nih. Dicek juga biasanya waktu diangkat itu, diambil benjolannya langsung dicek ke patologi anatomi, apakah ini sel-sel ganas kah atau memang sel-sel yang jinak, seperti itu. Nah, kalau misalnya lesifamnya itu dia masih berukuran kecil, tetapi pasiennya ingin segera menjalani pembedahan, maka biasanya akan diobservasi terlebih dahulu sama dokternya 3-4 bulan sebelum melakukan intervensi bedah. Makanya diperlukan tadi kita akan melakukan evaluasi dari benjolan itu sendiri. Nah, komplikasinya apa nih, ya kan? Ternyata komplikasinya itu bisa aja perdarahan. Kalau misalnya dia memang mengarah ke keganasan, nanti biasanya dia akan timbullah di benjolannya itu ada darah, ada nanah, ada cairan yang keluar dari benjolan. Yang kedua, timbul skar. Biasanya skar itu kalau sudah dioperasi ya, jadi nanti kan ada bekas jahitan tuh, nanti biasanya bekas jahitan itu akan timbul skar atau kayak bekas keloid gitu ya di payudara. Itu kan biasanya mengganggu kosmetik juga gitu ya. Selanjutnya infeksi post operasi, dan sering juga fibroadenoma ini tumbuh lagi pada tempat yang sama setelah diangkat yang tadi. Jadi epidemiologinya juga, walaupun si benjolan foam ini sudah diangkat, tapi masih beresiko 20% akan tumbuh lagi di tempat yang sama ataupun di sekitarnya ataupun tetap di payudara, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah diangkat tiba-tiba kaget gitu ya, kok ada lagi, ya memang bisa, apalagi tadi faktor hormonalnya yang tidak seimbang. Nah, pencegahannya yang paling penting adalah sampai saat ini kan penyebabnya tadi belum tahu ya, jadi kita hanya bisa mengatur dari pola hormonalnya tadi gitu supaya kita mencegahnya. Jadi kalau misalnya ketika berusia 20 tahun dianjurkan untuk tadi sadari 1-3 tahun sekali ke dokter kalau memang itu aman ya. Selanjutnya pemeriksaan mamografi. Tadi kalau misalnya memang ada benjolan. Kalau memang punya keluarga yang beresiko atau punya keluarga yang kanker payudara, maka dilakukan pemeriksaan itu setiap setahun sekali ya. Terus ada juga yang dapat pemeriksaan payudara sendiri tadi, sadari. Nah, ini ya, sadari dan juga sadanis. Ini yang sadari tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Wenti. Ini pemirsa di rumah kalau bisa habis nonton Dokter Kito boleh langsung berdiri di depan kaca, dicek, dan jangan lupa sampai sekitar ketiak juga harus diperiksa ya, sambil tiduran juga, dan juga gerakannya itu memutar, dan juga nanti di akhir harus dipencet juga. Kita lihat apakah ada keluar cairan atau nanah atau darah yang keluar dari puting. Mungkin tidak teraba sama kita, tapi pada saat kita menekan payudara itu nanti takutnya keluar cairan dari puting, itu juga harus dilihat ya. Nah, ini ya, kapan harus melakukan sadari? Sejak usia 20 tahun, setiap bulan, pada hari ke-7 sampai 10 setelah hari pertama menstruasi, dan untuk yang sudah menopause tiap bulan pada tanggal yang sama. Ini sama ya manfaatnya sadari tadi untuk tahu udah seberapa ininya. Nah, ini yang paling penting ya, untuk pengaturannya tadi harus olahraga teratur, kurangi makan lemak. Kenapa? Karena lemak itu juga bisa meningkatkan dari hormon estrogen di dalam darah gitu ya. Terus juga jangan terlalu matang masak daging atau lagi yang dibakar ya. Itu bisa meningkatkan karsinogenik kalau misal terlalu sering makan yang bakar-bakar. Konsumsi makanan berserat, makanan yang mengandung protein tinggi, terutama makan kedelai, itu bisa juga mengurangi. Dan juga hindari alkohol dan kontrol berat badan, ini yang paling penting ya. Dan jangan lupa berikan ASI pada anak.
ya pada anak karena itu berhubungan sama kadar estrogen. Selanjutnya prognosisnya itu adalah fibroadenoma. Ini bukan kanker ya, tapi tumor ini bisa berulang pada 20% wanita yang memang dapat ditemukan pada awal pemeriksaan. Makanya penting banget dilakukan sadari. Oke, luar biasa sekali tentunya ya dok ya pembahasan mengenai fibroadenoma mamai ini. Ini mungkin boleh dokter Wenti dikasih pesan-pesan ke pemirsa untuk bisa menjaga kesehatan ya tentunya, terutama mengenai penyakit FAM ini dokter Wenti. Oke, jadi yang pertama adalah jangan lupa lakukan sadari di rumah minimal 1 bulan 1 kali, yaitu 7-10 hari setelah menstruasi ya. Lakukan sangat sederhana tapi efeknya atau pentingnya sangat bagus untuk tubuh kita ya. Karena itu adalah deteksi dini. Luar biasa sekali tentunya dok mengenai penyakit FAM ini dok ya. Memang kita tidak bisa mencegah secara sepenuhnya, tapi gaya hidup sehat dan juga pemeriksaan rutin ini sangat membantu dok ya untuk mendeteksi manajemen dari FAM ini. Luar biasa sekali dokter. Terima kasih dokter Bella dan juga dokter Wenti hari ini sudah memberi berbagai macam edukasi tentunya untuk dokter kita. Pemirsa di rumah, inilah akhir dari perjumpaan kita hari ini, dan akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menceritakan dokter kita. Saksikan terus dokter kita setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Terima kasih dan sampai jumpa.